Langsung saja kami mengajak Anda untuk melihat informasi terbaru di mana Raja Yordania sudah tiba di Halim Perdana Kusuma. Seperti yang diinformasikan pemirsa, kunjungan Raja Yordania ke Indonesia ini diperkirakan tiba pada pukul 15:40, namun berdasarkan informasi ada keterlambatan karena mungkin tadi faktor cuaca sehingga baru dikabarkan tiba pada beberapa menit yang lalu. Dengan adanya kunjungan Raja Yordania ke Indonesia, juga sejumlah ruas jalan di Jakarta juga sudah dilakukan rekayasa lalu lintas sejak tadi pagi maupun siang tadi untuk tanggal 14 hingga 15 November 2025. Ini merupakan rangkaian kunjungan kenegaraan Raja Yordania Abdullah II. Nantinya juga agenda dari kedatangan Raja Yordania ke Indonesia ini juga akan ada pertemuan makan malam dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Untuk informasi terbaru pemirsa, kami akan langsung mengajak Anda untuk menghubungi rekan kami yang sudah berada di Bandara Halim Perdana Kusuma. Ada Yohanes Leonardo yang akan menginformasikan secara langsung. Ardo, informasi apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, Sira, seperti yang Anda sampaikan beberapa waktu yang lalu di studio, memang pesawat yang ditumpangi oleh Raja Kerajaan Yordania, Raja Abdullah II bin Al-Hussein, ini berketerlambatan untuk kemudian mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta, di mana tadi juga sempat gambar yang kita saksikan sama-sama di layar bahwa itu adalah pesawat yang ditumpangi yang saat ini sedang dipersiapkan untuk kemudian turun. Raja Abdullah II bersama dengan jajaran dari Kabinet Yordania sendiri yang kemudian akan mengikuti kunjungan kenegaraannya ke Indonesia sejak terakhir kali pada tahun 2014 silam. Tentunya tadi kami pantau juga sudah ada beberapa tokoh seperti Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, kemudian ada Menteri Luar Negeri, juga Menteri Pertahanan Syafri Samsudin yang ada di Halim Perdana Kusuma untuk kemudian mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Raja Abdullah II. Kita saksikan di kawasan Lanut Halim sendiri mobil-mobil kendaraan roda 4 yang kemudian akan ditumpangi oleh tamu kenegaraan, para delegasi ini sudah dipersiapkan sejak siang hari tadi. Kemudian juga pengawalan dan juga protokol sudah disiapkan dan upacara penyambutan resmi juga sudah disiapkan di Lanut Halim Perdana Kusuma. Namun hingga saat ini informasi yang dapat kami kabarkan adalah itu pesawat belum juga terbuka dan kami juga belum bisa mendekat untuk kemudian mendapatkan dan juga menjangkau gambar kedatangan yang lebih jelas. Namun jika dapat saya visualisasikan di lokasi atau di Lanut Halim Perdana Kusuma, memang berbagai persiapan dan berbagai ornamen serba Indonesia dan juga Yordania sudah dipersiapkan dan sudah bertebaran di kawasan Lanut Halim Perdana Kusuma dalam menyemarakan kedatangan kedua kalinya Raja Abdullah II ke Indonesia, terakhir pada tahun 2014 lalu dan bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kira-kira sebagai gambaran saat ini kami sedang bergerak menuju ke peti pesawat untuk kemudian mendapatkan visual atau juga mendapatkan gambaran lebih jelas akan kedatangan dari Presiden, maksud kami adalah Raja Yordania, Raja Abdullah Al-Hussein, yang kemudian ini kami akan menantikan siapa saja tokoh-tokoh yang mendampingi. Tentu dari beberapa tokoh yang mendampingi akan dapat kami gambarkan seperti apa dan mengarah kemana pola kerjasamanya kira-kira. Kami akan segera mengabarkan kepada Anda yang jelas saat ini di Halim Perdana Kusuma upacara penyambutan resmi kenegaraan di Lanut Halim sudah dipersiapkan, para pas pampres, kemudian juga karpet kenegaraan juga sudah digelar. Kami akan segera merapat ke tepi pesawat kira-kira. Untuk sementara yang dapat kami gunakan sementara ini di
Lanut Halim, pesawat belum juga dibuka. Kami akan lanjutkan karena memang kunjungan kenegaraan semestinya berlangsung pada pukul 16 sore waktu Indonesia bagian Barat. Artinya ada sedikit keterlambatan untuk acara di sana Kepresidenan Jakarta. Kusuma. Baik, Yohanes Leonardo, tentunya nanti kami juga terus akan mengupdate informasi seperti yang Anda saksikan juga pemirsa bahwa Raja Yordania tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma seperti yang sudah diinformasikan oleh rekan kami Ardo, di mana Raja Yordania Abdullah II ini melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral dan juga kerjasama kedua negara. Persahabatan Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Yordania Abdullah II sudah terjalin sejak lama. Raja Yordania Abdullah II ini melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia pada Jumat sore hari ini. Kunjungan ini dilakukan secara resmi untuk kembali memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama kedua negara. Ini juga merupakan kunjungan kelanjutan dari hubungan erat antara kedua pemimpin sebelumnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sempat bertemu dengan Raja Abdullah II di Istana Al-Husainiyah di Amman. Pertemuan itu dilakukan di Yordania pada 14 April 2025 lalu. Kemudian pada pertemuan April lalu, saat itu Presiden Prabowo Subianto mendapatkan sambutan kehormatan yang sangat tinggi di Bandara Militer Barka Aman. Persahabatan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Raja Abdullah II ini sudah terjalin sejak lama. Presiden Prabowo pernah tinggal di Yordania pada tahun 1998. Untuk sosok dari Raja Yordania, Abdullah II ini merupakan salah satu tokoh Arab yang paling berpengaruh di kawasan. Raja Abdullah II naik tahta pada 7 Februari 1999 menggantikan ayahnya, Raja Hussein yang wafat. Abdullah sendiri berasal dari dinasti Hashemid, keluarga kerajaan yang memimpin Yordania sejak 1921 dan diyakini sebagai keturunan ke-41 Nabi Muhammad SAW. Abdullah lahir di Amman pada 30 Januari 1962 yang merupakan putra sulung dari Raja Hussein dan Putri Muna. Abdullah menempuh pendidikan dasar di Amman dan melanjutkan sekolah di berbagai negara. Kalau kita lihat, Raja Yordania tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma dan langsung disambut oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga dari tim peliputan RI1 bahwa nanti malam juga tentunya akan dilakukan pertemuan, kemudian juga akan dilanjutkan dengan makan malam. Raja Yordania ini tiba di Halim Perdana Kusuma dan akan ada kunjungan selama 2 hari hingga 15 November 2025 esok. Kembali kami informasikan pemirsa bahwa karir militer Raja Abdullah II ini dimulai pada 1980 sebagai perwira pelatihan di Angkatan Bersenjata Yordania. Selanjutnya Abdullah menduduki sejumlah jabatan strategis termasuk pemimpin pasukan khusus Yordania. Dari tahun 1994. Raja Abdullah II ini merupakan pemimpin yang mendorong dialog antar agama dengan pemahaman Islam yang moderat. Ia juga menjadi pemimpin Arab dengan masa pemerintahan terlama hingga memegang peran penting menjaga situs-situs suci Islam dan Kristen di Yerusalem. Kembali kami informasikan bahwa kunjungan ini juga merupakan kelanjutan dari hubungan erat antara kedua pemimpin negara,
Sebelumnya di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sempat bertemu dengan Raja Abdullah II di Istana Al-Husainiyah di Amman, Kerajaan Yordania pada 14 April 2025. Bahkan pada saat itu Raja Abdullah II dalam menyampaikan apresiasinya atas kunjungan Presiden Prabowo serta menyoroti hubungan persahabatan yang cukup panjang antara keduanya yang telah terjalin sejak masa muda mereka sebagai prajurit. Raja Abdullah II juga sempat menekankan bahwa peran strategis Indonesia di kancah global salah satunya dalam merespons situasi di kawasan Timur Tengah yang saat ini tengah mengalami ketidakstabilan akibat perang di Gaza, Lebanon dan juga Suriah. Kunjungan ini menjadi kelanjutan dari pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Raja Abdullah II bin Al-Hussein di Istana Al-Husainiyah pada April 2025 lalu. Raja Yordania ini diinfokan sudah melakukan lawatannya di Vietnam dan juga direncanakan memang tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma ini pada pukul 15.40, tetapi ada sedikit perbedaan waktu sehingga tibanya pada pukul sekitar 16 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu sejumlah ruas jalan juga pemirsa di Jakarta ditutup sementara saat rombongan Raja Yordania ini melintas. Adapun kami informasikan kepada Anda pemirsa, untuk lalu lintas ada 8 ruas jalan di Jakarta yang ditutup sementara saat kunjungan Raja Yordania, antara lain Jalan Gatot Subroto, kemudian Jalan Sudirman, Jalan MH Tamrin, Jalan Merdeka Barat, Jalan HR Rasuna Said, Jalan Hos Cokro Abinoto, kemudian Jalan Raya Pondok Gede, dan Jalan Maijen Sutoyo. Penutupan jalan ini dimulai hari ini pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan untuk penutupan jalan, rekayasa lalu lintas ini juga akan berlanjut esok hari pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat saat iring-iringan Raja Yordania melintas. Seperti yang kita sama-sama saksikan bahwa rombongan dari Raja Yordania bersama dengan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sudah meninggalkan Bandara Halim Perdana Kusuma. Lantas apa saja informasi terbaru dan apa saja yang akan menjadi pembahasan penting antara kedua pemimpin negara ini? Kami akan mengupdate informasi terbaru dengan Yohanes Leonardo. Ardo. Ya, Sira Safira, berkenaan dengan kunjungan Raja Yordania, Raja Abdullah II Al-Hussein yang baru saja tadi tiba dan saat ini sudah bergerak menuju ke Istana Presiden untuk kemudian menggelar pertemuan bilateral bersama Presiden Prabowo Subianto. Yang menarik, sebelum saya sampaikan kemudian poin-poin apa saja menjadi potensi-potensi pembahasan strategis yang dapat kami sampaikan. Pertama adalah kemudian kedua pimpinan negara tersebut tadi dalam satu mobil yang sama, dalam satu unit mobil bersama untuk kemudian menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Ini menjadi salah satu pemandangan yang cukup unik karena cukup jarang Presiden Prabowo Subianto kemudian juga dalam satu mobil yang sama menuju ke istana. Ini menunjukkan kedekatan yang khusus begitu ya antara kedua pimpinan negara tersebut, seperti yang tadi Sira sampaikan bahwa kemudian dengan latar belakang yang sama di bidang militer dan
berkawan sejak menjadi prajurit hingga akhirnya melalui berbagai momentum bersama-sama di periode yang cukup panjang begitu ya antara kedua pimpinan tersebut. Saat ini juga keduanya akan kembali bertemu secara khusus dalam acara dalam kunjungan kenegaraan setelah terakhir pada bulan April 2025 pada tanggal 15 April 2025 lalu ketika Presiden Prabowo Subianto ini mengunjungi ibu kota Amman di Yordania dan juga membahas sejumlah kesepakatan strategis. Dan Sira Safira dan juga pemirsa melanjutkan apa kemudian yang ditanyakan oleh Sira di studio mengenai poin-poin apa yang akan dibahas. Yang pertama dapat kami sampaikan adalah dari kunjungan ataupun juga informasi yang kemudian kami dapatkan dari pihak Yordania sendiri, memang kunjungan Raja Abdullah II ini tentu tidak berharap akan pulang dengan tangan kosong, Sira. Karena salah satu sektor yang disampaikan adalah sektor investasi dengan adanya penjadwalan pertemuan Raja Abdullah II bersama dengan delegasi atau juga representatif dari Badan Pengelola Investasi Danantara. Kemudian juga pertemuan tersebut masih kami intip-intip nih, apa kemudian poin-poin pentingnya maupun juga poin-poin ataupun juga pola kerjasama seperti apa yang ingin dicapai oleh pihak oleh kerajaan Yordania sendiri dengan pemerintah Indonesia. Polanya seperti apa? Karena yang menarik untuk digarisbawahi juga adalah dalam kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amman pada bulan April tahun ini, bahwa kemudian ada beberapa perjanjian strategi seperti di sektor pendidikan, teknologi hingga di bidang lingkungan. Salah satunya adalah di bidang pengembangan pupuk. Karena memang Presiden Prabowo Subianto pada saat itu menilai bahwa Yordania menjadi salah satu negara penghasil pupuk yang kemudian ini menjadi salah satu komoditas yang menarik untuk dieksplorasi lebih jauh kemitraannya bersama dengan Indonesia. Apakah kemudian tindak lanjut tersebut akan disampaikan kembali di Indonesia? Tentu akan kami nantikan siapa-siapa saja yang akan hadir di istana bersama dengan Presiden Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih, ataupun juga siapa-siapa saja yang mendampingi Raja Abdullah II dari Kabinet Yordania sendiri untuk kemudian kita telaah dan kita telisik seperti apa dan ke arah mana pola kerjasama ini akan mengarah begitu ya, selain tadi di sektor investasi. Jika kita kaitkan benang merahnya adalah di sektor investasi dan juga penekanan Presiden Prabowo Subianto mengenai kemudian tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya di sektor lingkungan, salah satunya adalah di pupuk yang sempat disinggung langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Apakah kemudian pupuk ataupun juga sektor lingkungan ini akan diperdalam? Akan kami perjelas konfirmasinya dalam pertemuan bilateral yang akan berlangsung di Istana Negara Jakarta. Dan sebagai gambaran juga, Sira, untuk pertemuan di istana sendiri sejatinya dijadwalkan pada pukul 16 sore waktu Indonesia bagian Barat. Namun nampaknya ada sedikit keterlambatan dengan saat ini sudah menunjukkan 16 lebih 20 menit waktu Indonesia bagian Barat. Artinya sudah ada keterlambatan sekitar 20 menit mengingat tadi pesawat yang ditumpangi oleh Raja Abdullah II bersama jajaran ini sempat mengalami keterlambatan sebelum akhirnya mendarat di Lanut Halim Perdana Kusuma. Namun sayangnya tadi meskipun ada beberapa tokoh nasional yang hadir di Lanut Halim seperti Menteri Luar Negeri Sugiono, kemudian Menteri Sekretaris Negara ada Prasetyo Hadi ataupun juga Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, memang sayangnya tidak ada satupun keterangan yang dapat kami terima begitu ya, karena mengingat jadwal yang cukup padat pada sore hari ini. Karena setelah upacara sambutan yang ada beberapa ornamen-ornamen budaya Indonesia seperti tarian dan juga upacara kehormatan tadi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia, memang tidak ada sedikit pun waktu untuk kemudian memberikan keterangan kepada awak media, sehingga akhirnya rombongan bersama Presiden Prabowo Subianto dan Raja Abdullah II ini langsung bergerak menuju ke Istana Merdeka Jakarta. Dan seperti yang Sira Safira sampaikan tadi, adanya sejumlah rekayasa lalu lintas di 8 titik di kota Jakarta ini tentunya akan menyebabkan sedikit kepadatan untuk masyarakat di 8 titik tersebut. Namun yang jelas tadi dengan rekayasa tersebut tentunya untuk kemudian memastikan bahwa rangkaian kunjungan kenegaraan Raja Abdullah II ini akan berlangsung dengan akurat dan juga tepat sasaran begitu ya untuk rangkaian acaranya sendiri. Sementara demikian, Sira Safira, saya kembali lagi ke Anda di studio.